Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Pratama. Selamat hari Jumat ya buat semua teman-teman yang ada di rumah. Semoga teman-teman yang ada di rumah sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Wah, ini sedikit gerimis teman-teman. Kira-kira kameranya saya kena hujan nggak ya? Oh iya, sebelumnya saya mau bilang dulu ya, ini kabar buruk. Bagi saya sih ini adalah kabar buruk ya teman-teman ya. Kalau si biru atau motor saya tumbang teman-teman. Aduh, nah itu si biru tumbang. Nah terus sekarang saya ini lagi bawa motornya Pak Heru. Pak Heru atau Kakak Heris atau Pecel Kelut, namanya banyak banget ya. Ini motornya namanya CB kecil kalau dinamain sama teman-teman Malang. CB kecil. Motor ini adalah motor yang sebelumnya dibawa sama Mas Hans waktu ke Bali kemarin ya. Kan sempat saya konten gitu. Sebelumnya saya juga mau bilang, udah beberapa hari ini saya nggak nge-vlog ya. Itu dikarenakan saya sakit teman-teman. Saya sakit, ini suara masih agak bengek. Memang kayaknya sekarang ini lagi musimnya orang sakit ya. Karena saya lihat di story, terus di tetangga-tetangga, teman-teman di sekitar itu banyak yang lagi sakit gitu. Kalau nggak salah sakitnya tuh rata-rata meriang. Kalau nggak meriang, habis itu sendi-sendi, punggung itu semuanya linu-linu gitu. Mungkin apa, waktu saya juga sebelum berangkat ke Jawa itu saya sempat ngalamin. Saya itu kena penyakit cikungunya gitu. Yang diserangku adalah tulang-tulang lur. Wah, itu bener-bener sakit banget gitu. Sakit banget. Terus apalagi waktu pas mau sembuhnya itu kayak orang baru belajar jalan gitu. Wah, pokoknya nggak enak banget lur gitu. Pokoknya buat semua teman-teman yang lagi sakit, semoga semuanya cepat sembuh ya. Saya doakan. Yang sedang sehat, jangan lupa jaga kondisi, jangan lupa istirahat, dan tetap diminumin vitamin ya. Mungkin kalau ngereges dikit gitu, teman-teman bisa minum UC atau vitamin gitu ya buat doping biar nggak sampai tumbang lur. Gitu aja sih. Apa namanya ya? Ya dari saya buat teman-teman. Terus di sini juga saya tuh mau cerita kenapa si biru bisa jebol. Bukan jebol sih, si biru itu motor saya CB Doraemon mengalami, awalnya itu adalah kayak bunyi ya di bagian kopling lur. Nah jadi waktu kemarin perjalanan saya ke Gresik, nah itu kan saya ke Gresik bolak-balik tuh. Waktu berangkatnya sama Mas Yasme sama Mas Masur, nah itu berempat ke Gresik. Nah itu saya langsung balik. Nah waktu balik itu saya sama Mas Willy sama Yasme. Nah itu ya lumayan lah gas-gasan. Balap lur dari Gresik sampai ke Malang. Nah waktu balap itu motor saya ngalamin kayak di bagian kopling kanan ada bunyi gruk gitu. Nah setelah itu akhirnya keesokan harinya itu saya ke Masan di Dinoyo. Nah H2 Garage, Mas Hendri sama Mas Han. Terus setelah sampai di sana itu akhirnya saya minta tolong buat ngecek motor saya. Nah setelah bak kanannya dibuka, nah itu ternyata nggak apa-apa lur. Terus setelah bak kanannya dibuka, nggak dilihat kan nggak ada yang kenapa-kenapa tuh. Nah ternyata di bagian transmisi, as transmisi itu oblak lur. Nah oblak gitu. Terus ya akhirnya saya memutuskan untuk membongkar mesin saya gitu. Nah kalau nggak dibongkar, saya tuh takutnya nanti daripada lakernya pecah, terus pecahannya, serpihannya kemana-mana gitu ya, masuk ke transmisi, nanti malah tambah banyak gitu saya habisnya. Transmisi aja udah 800.000. Lumayan lur. Nah jadi saya bongkar mesinnya saya di Masan kemarin. Nah terus apa namanya, nah ini kamera saya masih on nggak ya? Takutnya ngomong panjang lebar mati. Oh masih on lur. Nah terus kan waktu saya bongkar ternyata ketambahan lur.
bagian lehernya saya itu udah apa ya, ngeplek ya namanya, ngeplek atau baret gitu. Padahal saya itu baru ganti leher beberapa hari sebelum berangkat ke Jawa. Itu saya pakai film. Memang sih film itu banyak yang bilang gampang ngeplek ya. Cuman kalau saya pribadi sih kalau sama film ya cocok, karena sebelumnya juga saya pakai film. Saya juga pakai film. Terus itu bolak-balik Jawa Tengah itu kalau nggak salah sudah berapa kali ya, dua kali bolak-balik Nganjuk. Pokoknya Jawa Timur tuh sudah habis lur. Pokoknya motor itu selama setahun alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Nah kalau motor saya yang kemarin ini ngeplek itu saya sudah curiga dari awal lur. Waktu baru naik mesin motor itu keadaan sudah sempat saya pakai waktu di Bali, pakai Ryan kalau nggak salah ya, waktu itu malam minggu ya, saya masih inget banget. Nah waktu malam minggu itu saya Ryan, saya pakai gas, motor itu udah sempat tiba-tiba mati teman-teman. Nah dari saya itu saya udah curiga. Kalau sepengetahuan saya motor baru naik waktu dipakai itu kayak tiba-tiba mati, itu koltran miring lur. Nah itu saya belajar dari waktu sama Mas Pipit namanya, mekanik di negara, dari asal daerahnya saya. Memang rata-rata kalau koltran miring itu motor dipakai itu tiba-tiba langsung mati gitu loh. Tapi nanti mau hidup lagi gitu. Nah itu adalah ciri-ciri dari awal koltran miring lur gitu. Nah habis itu cuman keadaan karena waktu itu saya mau berangkat ke Jawa, ya udah saya pakai aja gitu motornya buat berangkat ke Jawa. Nah setelah saya berangkat ke Jawa ya itu bisa dibilang saya, kalau dibilang balap sih enggak ya. Ya saya hati-hati lah, maksudnya yo gas besar gitu. Cuman istilahnya enggak ya-yaan gitu loh, enggak ugal-ugalan gitu. Nah itu waktu keadaan berangkat itu saya ngerasa udah mulai ngasep, ngebul ya, udah mulai ngebul sekitar daerah mau masuk Jawa Tengah lur. Itu motor juga udah sempat beberapa kali mati, tapi ya udah saya paksa aja. Nah akhirnya sampai di Jawa Tengah kemarin waktu mana ya? Oh ya waktu ke tempat permandian di Desa Beruk, Tawangmangu, Karanganyar. Nah itu motor saya udah ngebul parah. Nah itu yang komentarin Mas Dewanto sama Mas Mul waktu itu yang boncengan, karena kebetulan beliau itu ada di belakang saya gitu. Jadi beliau lihat keadaan motor saya ngebul. Nah itu masih saya paksa buat ke Malang ya. Nah, sebelumnya ke Nganjuk, habis dari Nganjuk baru saya ke Malang. Nah waktu baru masuk di Malang itu motornya Mas Hasme yang kena musibah lur. Itu di bagian apa namanya, bagian noken, bagian temlarnya itu patah, terus patahannya gerus di noken. Nah habis gerus di noken itu mental ke bagian capil ya, namanya capil head, akhirnya pecah gitu. Nah terus alhamdulillah motornya Mas Nasme sekarang sudah hidup. Itu dapat pinjaman apa namanya, capil ya, noken templar itu dari Mas Yogi Arianto atau garasi kita gitu. Dapat pinjaman. Nah alhamdulillah motor Mas Nasme sekarang sudah selesai. Yang belum selesai itu adalah malah motor saya lur. Akhirnya motor saya sekarang mangkrak di Masan lur, masih dalam penanganan. Itu jadinya saya ganti lakernya itu oblak, laker transmisi. Terus kancingan penahan lakernya juga sudah patah lur. Nah mungkin gara-gara patah itu akhirnya lakernya oblak, itu patah. Habis itu ganti piston juga. Ya mau nggak mau saya harus besarin piston lagi lur. Untungnya liner boringnya saya tuh sudah besar ya, udah pakai udah pakai diameter luarnya itu 72. Jadi alhamdulillah masih bisa lah ngoter beberapa kali gitu. Yang sekarang itu jadinya pakai 66,5 lur, yang sebelumnya 66. Ini pakai 66,5. Kalau ntar jebol lagi sekalian wis tak kasih 70 aja. Aduh gak lur, bercanda. Mau ngapain besar-besar. Ya udah lur, gitu aja sih yang bisa saya ceritain kemarin. Nah ini sekarang saya mau kemasan dulu, mau beli oli juga ntar di bengkel buat persiapan gitu, buat persiapan motornya lur, mau dirakit. Nggak tahu ya pistonnya udah nyampe apa belum. Kemarin beli online, saya kirim langsung ke rumahnya Masan gitu.
ah lemes lur. Mau pulang ke Bali loh padahal rencananya, tapi malah kayak gitu lur keadaan motornya apes lur. Jadinya mungkin saya akan stay di Malang ini sampai akhir bulan ya, sampai akhir bulan di Malang. Akhirnya sampai alat-alat daymakernya saya untuk nyervis daymaker yang di Bali itu saya kirim lur. Karena daymaker yang masuk juga udah numpuk lur, kasihan buat yang udah nyervis itu, nanti daripada kelamaan nunggu saya pulang ke Bali, akhirnya alat-alatnya saya kirim ke Malang gitu. Ya dah lur, nanti saya akan on cam lagi ya kalau sudah di dekat rumah Masan gitu. Oke, see you. Swab antigen di sini mahal nih, 95.000 lur. 95.000. Kalau di Gilimanuk itu cuma 35.000 loh. Aduh, bisa beda-beda gitu ya harganya ya. Apa nggak ada penertiban ya dari Menteri Kesehatan atau dari apa kayak gitu? Kok bisa harga swab antigennya berbeda-beda? Ada-ada aja. Oh ya, ini sekarang saya tuh mau beli spare part dulu lur di Monica kalau nggak salah ya namanya ya. Mau beli oli, terus pak kop, pak blok, bak kopling, paknya, yo pokoknya buat ngerakit mesin lah gitu. Di Monica katanya sih, di Monica ini murah terus lengkap gitu kalau katanya teman-teman Malang. Alhamdulillah saya karena sebelumnya udah lama di Malang itu jadi hafal lur jalan-jalan di sekitaran sini. Bisa lah kemana-mana gitu. Cuman kalau nama-nama daerah kurang hafal, tapi kalau kemana gitu insya Allah nggak nyasar lur saya kalau di Malang. Udah terlatih. Ini dia Monica di kiri jalan, sudah sampai lur Monica. Tutup noken pak timing, terus pak bak kopling sama magnet, keringkis tengah 10 ribuan sama itu aja nih. Oli Delta Loop punya? Ya, sama Delta Loop satu. Ya, Ventur. Sekarang sudah dapat, cuman tadi itu keringkis tengahnya nggak ada lur. Otomatis saya beli di tempat lain kalau nggak ada. Aduh, gampang lah, bisa belakangan aja. Pistonnya aja belum datang. Wis angel lur. Not. Oh ya, jadi di sini harga Delta Loop itu 75.000, lebih murah lagi 5.000 daripada di Bali. Kalau di Bali harga Delta Loop itu 80 lur, lebih murah di Malang. Wajar ya, di Jawa ini apa-apa lebih murah loh. Ngolter aja cuma 30.000 katanya, cuman nggak tahu ya bener apa enggak. Kalau di Bali itu kemarin saya ngolter 80.000 lur. Ngolter melompat katanya. Ngolter melompat. Aduh, ada aja. Kalau di Jawa itu katanya kalau ngolter misalkan dari apa namanya oversize 100 gitu ya ke 200, nah itu ya sama aja katanya, walaupun dari 100 ke 250 paling kalau nambah katanya ya nambah 10.000 lah. Tapi kalau di Bali, wow, itu bisa 2 kali lipat lur kayak saya. Yang sebelumnya itu ya saya ngolternya padahal cuman dari berapa ya, 200 ke dari 200 ke 250, cuman 50 itu 80.000. Gitu kalau di Bali ngolter sampai 80.000 lur. Kemarin saya cerita ke teman-teman di bengkel sama Masan, diketawain lur, katanya ngolter apa, ngolter steker pesawat katanya. Jadinya
lumayan ngirit lah kalau turun mesin di Jawa ini. Kalau di Bali mahal lur. Aduh, Oke, makasih mas. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke H2 Garage. Aduh. Nah ini sekarang saya sudah sampai di H2 Garage. Sampai lur. Sudah sampai di H2 Garage. Panas apa lagi? Covid ambil CBR. Kok tahu aku CBR sampai hilur lur. CBR wong Kediri kowe. Di jenggot. Aduh. Ono cap style. Apa iki namanya cap style apa kabar seri? Hah? Assalamualaikum. Kamera murung. Sehat ah? Alhamdulillah. Di jenggot. Hah? Oh iya iki. Gue tak go mulai. Nah jadi nih sekarang. Goblok. Ada di jenggot. Nah jadi ini sekarang saya sudah sampai di H2 Garage. Nah jadi H2 Garage itu adalah bengkel. Yang ini kini dulu bengkel apa salah nih? Bengkel lur, iki akeh mesin nih. H2 Garage itu punya aneh Mas Hendri sama Mas Han. Yang ini lah. Nah terus mesinnya saya itu di dalam iki. Nah iki mesinnya saya lur. Ini bagian kopnya. Terus ini bagian kop. Nah yang ini bandulnya saya itu seperti ini lur, supaya teman-teman mau tahu. Nah ini dicoba biar nggak natap keringkis. Yo ini bandul saya. Terus di dalam ini sudah belenan. Nah itu ada, kelihatan nggak? Sudah belenan, ada timai. Terus yang bermasalah itu ada di bagian sini. Nah steker ngeplek lur, gara-gara miring koltrane. Terus cowane juga miring. Iya apa ya kita bubut ini kok miring kayak gini gitu. Yes, angel. Yes. Habis itu bagian lakernya yang rusak sama apa namanya? Iki di biru. Tak melur. Bagian lakernya itu kemarin di mana ya? Oh iki. Laker transmisi. Jadi gara-gara ini kemarin motornya saya itu bunyinya gruk gitu. Tak kira bagian rotor atau apanya gitu yang lepas. Ternyata bagian dari sini gitu. Yo, ngono iki lah. Ini pistonnya belum datang. Tinggal nunggu piston. Terus laker tadi. Nah, habis itu besok atau kapan lah nanti tinggal nyowak-nyowaknya gitu. Ya udah lur, sekian lur. Nah ini blok. Jadi bloknya saya ini liner luarnya itu sudah ukuran 72. Kalau standarnya itu mentok di seker 67 sudah habis lur. Sudah nggak bisa lagi. Ini sudah 72. Ini udah dibesarin. Nah kalau 72 itu bagian sini belum putus teman-teman. Bagian tusuk satenya. Kalau 74 itu sudah putus. 74 sudah putus. Jadi saran saya biar nggak terlalu besar itu teman-teman bisa gunain 72 ya. Waktu mau boring ulang blok tigirnya gitu. Kalau ke boring standar kasihan lur, masih kekecilan gitu. Ya udah gitu aja. Oke, udah lur. Untuk mekaniknya ambil lagi.
Geng. Endi? Cepekmu. Sugeng Rahayu. Numpak plastik Trouble lah. gawe. Wah, trouble paling. Hah? Apes. Pokok lek nyeleneng ini apes kabeh wis. Numpak sepeda plastik lur. Sepeda ngen. DBR. Gak tuku serep ae ta? Gak tuku serep ae. Sudah lur. Kayaknya sudah panjang videonya saya tadi yang di jalan terus sudah sampai sini. Semoga bisa apa ya? Yo nggak menginspirasi video kali ini. Ya jadi pelajaran lah pokoknya buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Saya Ki Pratama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.